Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang kami hormati segenap pengurus pegawai syara, ketua, Bapak Imam, Khotib Bilal dan lain sebagainya Masjid Nurul Falah. Kemudian bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat kepada Nabi ini kata para ulama termasuk salah satu amal ibadah yang paling gampang untuk kita lakukan, apalagi di akhir-akhir zaman ini. Dan kemudian para ulama menyebutkan bahwa satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal ibadah itu kan Bapak Ibu punya potensi diterima atau tidak diterima. Ya. Makanya para ulama itu mengatur sedemikian rupa ya, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan setiap ibadah. Ada rukun, ada sunnah, ada yang membatalkan dan lain sebagainya. Nah, sholawat itu satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan maqtu'un biqabuliha. Ya, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takriman wa isyrafan lahu sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita sama-sama ya melazimkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu para jamaah sekalian yang kami muliakan. Ini kali pertama saya ngisi di pengajian rutinan malam Sabtu ini ya. Ini rutin setiap minggu, Pak. Ya, rutin setiap minggu. Ya. Ini baru pertama sekali saya diberikan kesempatan untuk mengisi di pengajian ini. Dan ternyata lumayan ramai juga jamaah ya. Nah, ada yang jenggotnya lah lebat, lah putih pula. Jadi ngeri-ngeri pula awak nak ngisi pengajian. Ya. Takut awak pula yang disalahi lagi. Tapi insya-Allah bismillah saya mencoba. Tadi ditelepon sama Pak Edi untuk ngisi di pengajian pada kesempatan ini. Insya Allah bismillah
Ya, saya coba untuk isi pengajian di kesempatan ini. Saya kira Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan yang luar biasa baik atau luar biasa bagus. Ya, bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini bentuk kita, usaha kita pengen memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita ngaji bersama para ustadz, kita ngaji masalah sholat dan lain sebagainya. Ini kan bentuk usaha dari kita pengen belajar memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu luar biasa sekali nilainya. Ya. Kita itu dimudahkan oleh Allah atau digerakkan hati kita untuk mau belajar, berusaha memahami agama Allah. Bahkan misalnya sampai ada yang penasaran. Ya, apalagi jadwal kajian kita ini, apalagi pembahasan di pengajian kita ini. Sampai ada yang penasaran seperti itu luar biasa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Orang mau belajar, digerakkan hatinya mau belajar memahami agama Allah, itu tandanya Allah pengen memberikan kebaikan, nilai-nilai kebaikan kepadanya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan pernah menyebutkan, siapapun yang dikehendaki Allah kebaikan itu berada di dirinya, niscaya Allah akan membimbing orang tersebut mau berusaha supaya bisa memahami belajar agama Allah. Maka ini nikmat yang luar biasa. Ya. Kita hadir ke pengajian itu luar biasa sekali nikmatnya. Ngalah-ngalahi punya kebun sawit 10 hektar. Ya, atau ngalah-ngalahi jadi anggota dewan. Karena yang seperti itu belum ada jaminan untuk bisa mudah ke surga. Sementara orang yang mau belajar, orang yang mau berusaha memahami agama Allah, itu kata Nabi, ada jaminan kemudahan untuk jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi sekali lagi ini merupakan nikmat terbesar atau nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat itu, Bapak Ibu, sebagian ulama membagi nikmat itu ada yang besar dan ada yang kecil. Ya. Yang anehnya, bahkan para ulama itu menyebutkan nikmat soal materi, punya harta, punya duit, mobil dan lain sebagainya, rumah besar. Nikmat soal materi itu tidak termasuk dalam kategori nikmat yang besar. Ya, dimasukkan dalam kategori nikmat yang kecil. Ya, yang seperti ini, ya, yang seperti kita ini, yang kita lakukan ini, itu kata para ulama, ini yang termasuk dalam kategori nikmat yang besar. Jadi itu luar biasa. Kayaknya Bapak Ibu sekalian diusahakan bisa istiqomah. Bisa istiqomah di kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, kita sama-sama berdoa, semoga kita semua bisa istiqomah dalam belajar memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang kami muliakan, kita sekarang berada di tanggal berapa nih Pak? Tanggal 12 Zulhijjah. Sudah masuk 13 ya, sudah masuk 13 Zulhijjah. Berarti kita sudah berada di hari terakhir, hari-hari tasyrik. Ya, hari-hari tasyrik. Nah, Bapak Ibu, karena ini masih ada kesempatan kita, mari kita sama-sama maksimalkan momen hari-hari tasyrik ini agar kita dapat meraih nilai-nilai kebaikan di sisi Allah. Kita cari tahu apa yang menjadi keutamaan yang bisa kita lakukan di hari-hari tasyrik.
Ya, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, beberapa di antaranya hari-hari tasyrik itu, kata tasyrik itu Pak berasal dari kata syarroko. Syarroko yusyarriku tasyrik. Ya, tasyrik yang berarti menjemur atau mengeringkan. Karena dulu orang-orang dulu biasanya setelah dapat daging sembelihan kurban itu mereka jemur, mereka keringkan di bawah sinar matahari supaya dagingnya itu bisa tahan lama. Nah, di hari-hari tasyrik ternyata ada beberapa keutamaan ya yang bisa kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah makan dan minum. Nabi itu menyebutkan hari-hari tasyrik merupakan hari yang dianjurkan untuk makan dan minum. Nah, ya, ini enak ini. Biasanya kita makan minum tuh tidak ada hasil atau tidak ada pahala. Cuma pas hari-hari tasyrik ya kita dapat nilai pahala. Ya, lagi-lagi tergantung niat, Pak. Makan minum itu kan bisa menghasilkan pahala kalau ada niat yang bagus. Nah, tapi kalau di hari-hari tasyrik sekedar makan dan minum saja itu bisa bernilai pahala. Nah, ini luar biasa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hari-hari tasyrik ini yang kan banyak dapat daging loh. Banyak dapat daging. Nah, itu dihabiskanlah di hari-hari tasyrik. Entah itu ngajak istri, ngajak keluarga, ngajak anak, orang tua, bakar-bakar sate misalnya, bakar-bakar daging. Karena anjurannya memang sangat dianjurkan di hari-hari tasyrik. Bahkan kita diharamkan berpuasa. Kemudian memperbanyak zikir, memperbanyak zikir. Macam takbir. Makanya takbir di hari raya itu kata para ulama dibagi menjadi dua. Ya, takbir mursal sama takbir muqayyad. Muqayyad itu yang takbir yang dianjurkan dibaca setelah selesai sholat fardu, dan itu posisinya di momen sekarang ini, mulai dari 10 Dzulhijjah 9 Dzulhijjah kemarin ya, sampai ke hari terakhir tasyrik, sampai besok, sampai asar besok, habis sholat asar besok. Jadi setelah selesai sholat kita membaca takbir. Nah, itu sunnah atau anjurannya. Yang terakhir ya jelas berkurban. Kan penyembelihan hewan kurban itu berakhir sampai hari terakhir di antara hari-hari tasyrik sampai besok. Itu batas durasi waktu untuk menyembelih hewan kurban. Sampai besok terakhir. Jadi itu sekedar pembuka atau muqaddimah karena ini masih di momen-momen hari-hari tasyrik, di momen Idul Adha. Maka pada kesempatan ini insyaallah kami akan mengkaji ataupun membahas permasalahan atau tentang ibadah di fikih yang itu mungkin sering sekali kita lakukan atau setiap hari biasanya kita lakukan. Ya, yaitu tentang permasalahan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. Ini kami baca dari kitab fikih di mazhab Syafi'i, kitab Yaqut Nafis. Ya, tentang pembahasan salat sunnah rawatib, qabliyah ba'diyah. Ya, salat sunnah rawatib itu kan merupakan salat sunnah yang mengiringi salat-salat fardu sebelum dan sesudah. Ya, qabliyah dan ba'diyah. Kalau qabliyah usolli misalnya zuhur, usolli qabliyataz zuhri atau usolli sunnataz zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Ya, usolli qabliyataz zuhri sunnatan lillahi ta'ala atau usolli sunnataz zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah qabliyah zuhur karena Allah Ta'ala.
Kalau ba'diyah, usolli ba'diyata zuhri atau sunnata zuhri ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah ba'diyah zuhur karena Allah Ta'ala. Mungkin nanti karena ini sering sekali kita lakukan, kerjakan, mungkin kebanyakan kita sudah banyak yang tahu atau tidak menutup kemungkinan nanti ada maklumat-maklumat yang baru. Nah, di sini disebutkan ar-rawatibul muakkadatu ashrun. Nah, jadi sholat sunnah rawatib, Bapak Ibu, ternyata dibagi menjadi dua. Ya, sholat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah itu dibagi menjadi dua. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad itu berarti sangat dianjurkan, yang ghairu muakkad itu ya kurang dianjurkan lah, ya. Karena seringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah tersebut sehingga dia sangat dianjurkan. Itu muakkad. Yang satunya lagi ghairu muakkad. Nah, yang pertama yang muakkad itu di sini disebutkan ada 10. Salat sunnah qabliyah ba'diyah tadi disebutkan yang sangat dianjurkan itu ada 10 jumlahnya. Ada 10. Ada 10 rakaat. Di antara seluruh rakaat salat qabliyah ba'diyah itu 10 rakaat yang dia termasuk muakkad. Sangat dianjurkan. Wahia rakaatani qabla subhi. 2 rakaat ini yang pertama. 2 rakaat sebelum subuh. Ya, qabliyah subuh. Ini yang sangat dianjurkan. Bahkan di sini di catatan kakinya disebutkan wahuma afdaluha. 2 rakaat qabliyah subuh itu merupakan yang paling afdal di antara yang lain. Di antara yang 10 tadi, kan ada 10 tuh yang dianjurkan. Di antara yang 10 itu, yang paling dianjurkan adalah 2 rakaat qabliyah subuh. Ya. Jadi kalau bisa, jangan ditinggalkan qabliyah subuh. Sebelum sholat fardu subuh, itu usahakan kerjakan dulu qabliyah subuh. Ya. Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah, rakaata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Ini kan nilai yang sangat besar, ya. Jadi yang pertama qabliyah subuh 2 rakaat. Yang kedua, wa raka'atani qabla zuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Berarti qabliyah zuhur. 2 rakaat qabliyah zuhur. Ya, ini yang kedua. Sudah 4 ya. Yang pertama tadi 2 sebelum subuh, yang kedua 2 sebelum zuhur. Nah, ini ada permasalahan Bapak Ibu. Wa yadkhulu waqtuha ka ghairiha minar rawatibil qabliyah walau ghaira muakkadah bidukhuli waqtil fardi. Ini tentang waktunya kapan. Kapan? Ya, salat sunnah qabliyah itu waktunya gimana? Ya. Jadi permulaan masuk waktu salat sunnah qabliyah, entah itu yang atau yang ghairu muakkad, yang dianjurkan atau yang kurang dianjurkan. Pokoknya qabliyah, salat sunnah qabliyah, permulaan masuk waktunya adalah dengan masuknya waktu salat fardu tersebut. Jadi kalau qabliyah subuh, berarti masuk waktu qabliyah itu ketika masuknya waktu subuh. Ya, azan, dengan azan salat fardu. Di situ masuk waktu salat sunnah qabliyah.
Ya. Walau majmu'an jam'a taqdim. Walaupun salat fardunya itu dijamak dengan jamak takdim. Nanti kan di dalam permasalahan salat ada namanya menjamak, ya tak? Menggabung dua salat. Karena sebab safar misal, karena sebab perjalanan. Itu kan ada jamak takdim. Kita mengerjakan salat yang belakangan di waktu yang pertama. Misalnya zuhur sama asar. Kita ngerjain salat asar di waktu zuhur. Itu kan jamak takdim. Nah, kan waktu asar belum masuk tuh. Ya tak? Kita jamak sehingga salat asarnya duluan di waktu zuhur. Sekalipun seperti itu, katanya, salat sunnah qabliyah asar tadi juga masuk waktunya. Nah, itu maksudnya. Walaupun salatnya dijamak dengan jamak takdim. Kita mendahulukan salatnya sebelum waktu asar ke zuhur tadi misalnya. Ya, kita ada perjalanan, kita kerjakan salat asar itu di waktu zuhur. Itu kan jamak takdim. Nah, qabliyah asar yang seharusnya ketika misalnya asar itu jam 4, qabliyah asarnya jam 4 kan? Masuk waktu asar tadi. Karena dia dijamak, maka qabliyah asar tadi juga ikut ke situ masuk waktunya. Ya. Jadi juga bisa dilakukan qabliyah asar tadi di waktu zuhur karena sebab dijamak dengan jamak takdim. Nah, itu untuk waktunya. Wa yajuzu. Nah, ini mungkin yang jarang mungkin jarang diketahui oleh banyak masyarakat. Wa yajuzu ta'khiruha. Boleh mengakhirkan qabliyah. Ya, maksudnya gimana? Qabliyah yang kita lakukan itu biasanya kan kita kerjakan sebelum sholat fardu. Ada sebelum sholat fardu. Ternyata Bapak Ibu, wa yajuzu ta'khiruha. Boleh mengakhirkan qabliyah itu setelah mengerjakan sholat fardu. Ya. Kita sholat fardu dulu, baru qabliyah. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Kan normalnya atau biasanya qabliyah dulu baru sholat fardu. Ternyata boleh, ya, boleh sholat fardu duluan, baru ngerjakan qabliyah. Nah, ini tidak ada pengkhususan, semua sholat. Misalnya kan kita terlambat, ya, misalnya kita terlambat, subuh lah misal, kita bangun terlambat, sampai di masjid sudah mulai sholat. Imam sudah mulai tegak untuk mengerjakan sholat fardu. Ya kita kan ngikut imam karena kita mau berjamaah. Artinya kita langsung sholat fardu subuh. Tidak sempat nak ngerjakan qabliyah tadi. Nah, sementara kita lah terbiasa, lah sering, lah memang pengen terus ngerjain sholat qabliyah subuh. Tidak apa-apa Bapak Ibu, setelah selesai jamaah nanti, baru ngerjakan sholat qabliyah subuh. Nah, seperti itu boleh. Ya, seperti itu boleh. Itu maksudnya tadi, wa yajuzu ta'khiruha. Boleh mengakhirkan sholat qabliyah setelah mengerjakan sholat fardu. Nah, jadi boleh ya, boleh mengerjakan sholat qabliyah itu setelah selesai mengerjakan sholat fardu. Ya, boleh. Tanpa ada sebab pun boleh. Tapi lumrahnya kita kan biasanya sebelum sholat fardu. Jangan karena ini jangan pula nanti dibilang-bilang kan karena kita biasanya qabliyah itu sebelum fardu, lagi kita nak sok-sokan pade depan orang nak akulah belajar boleh sholat qabliyah itu setelah sholat fardu.
Kita kerjakan setelah fardu. Pamer nak nunjuki ke orang. Ya, akhirnya orang ribut, begaduh. Ya, karena orang-orang kan biasanya sholat qobliyahnya sebelum sholat fardu. Nah, jadi ini boleh ya, Bapak Ibu sekalian, mengerjakan sholat qobliyah di sholat fardu itu boleh setelah kita mengerjakan sholat fardu. Terus wala yadkhulu waqtul ba'diyati illa bi fi'lil fardi. Tapi kalau ba'diyah, salat sunnah yang ba'diyah, masuk waktunya itu ketika kita sudah selesai salat fardu. Bukan ketika azan tuh langsung masuk, dah. Ya. Beda ya. Kalau qobliyah tadi kan pas azan itu sudah masuk waktu untuk mengerjakan qobliyah. Tapi kalau dia ba'diyah, nunggu dulu sampai sholat fardunya sudah dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan baru bisa mengerjakan atau baru masuk waktu sholat sunnah ba'diyah. Ya. Wala yajuzu jam'un qabliyati idza akharat wal ba'diyati bisalamin inda Ibnu Hajar. Tidak boleh menggabung qobliyah dan ba'diyah. Tadi kan kita sebutkan qobliyah itu boleh dikerjakan setelah sholat fardu. Ya enggak? Kan setelah sholat fardu itu normalnya ada sholat ba'diyah. Ini kita gabungkan, pengen kita gabung. Ya, kita nak cepat misalnya dah, karena kita pengen cepat, aku gabung bela sholat nih. Ya, ada urusan dan lain sebagainya misalnya. Aku gabung bela qobliyah tadi dengan ba'diyah. Dengan satu kali salam. Ya, dengan satu kali salam. Qobliyah ba'diyah tadi dengan satu kali salam. Artinya digabungkan. Maka seperti itu tidak boleh. Ya, dia harus berbeda, harus dengan dua kali salam. Kita boleh mengerjakan qobliyah setelah sholat fardu dan ba'diyah setelah sholat fardu, tapi harus dengan dua kali salam. Qobliyah dulu baru ba'diyah. Nah, itu untuk ketentuan dalam waktunya. Ya, waktu qobliyah sama ba'diyah. Ya. Berarti yang sudah kita ketahui hukumnya. Hukumnya tadi adalah sunnah. Ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad tadi ada 10, berarti selainnya itu ghairu muakkad. Yang kedua tentang waktunya. Waktu qobliyah tadi dimulai setelah azan, masuk waktu salat fardu. Yang kedua ba'diyah dimulai ketika kita sudah selesai mengerjakan salat fardu. Dan habisnya waktu untuk qabliyah ba'diyah tadi itu serempak. Ya, habisnya serempak. Selesai waktunya itu barengan. Yaitu ketika waktu salat fardu itu sudah habis. Makanya dalam Alfiyah Fikih Imam Ibnu Ruslan menyebutkan wa yakhrujun naw'ani jam'an binqidha ma waqqata syar'u lima qad furida. Dua macam salat tadi, qabliyah ba'diyah, waktu habisnya itu berbarengan, serempak. Yaitu ketika waktu salat fardu itu sudah habis. Maka disitulah waktu untuk dua salat tadi juga habis. Kalau zuhur habisnya jam 3 misalnya, maka di situ juga sudah habis untuk waktu salat qabliyah dan ba'diyah tadi. Nah, ya. Itu untuk keterangan waktu. Tadi sudah 4 ya, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. 6. Wa rak'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah
maghrib 8, wa rak'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya 10. Ini 10 salat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Itu jumlah 10 rakaat salat ba'diyah qabliyah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau pengen ngerjain rawatib, misalnya lagi malas-malasnya nih Anda, lagi malas-malasnya. Kita ini kan biasanya malas. Ya, lagi malas-malasnya misalnya pengen milih salah satu, nah, pilih yang 10 ini. Ya. Misalnya isya, salat isya tadi misalnya dah, lagi malas misalnya. Tapi jangan malas, tidak boleh ya. Kalau seandainya pilih yang ba'diyah. Karena ba'diyah yang termasuk muakkad. Nah, itu yang sangat dianjurkan. Berarti selainnya itu termasuk yang ghairu muakkad. Misal 2 rakaat sebelum, di sini disebutkan Bapak Ibu, wa ghairul muakkadati isnata asyarata wa hiya rak'atani qabla zuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Karena kalau kita perhatikan nanti Bapak Ibu, qabliyah zuhur itu ada 4 rakaat. Qabliyah zuhur itu ada 4 rakaat. 2 yang muakkad, 2 yang ghairu muakkad. Wa rak'atani ba'daha, begitu pula setelah zuhur. Ada 4 juga. Ya. Berarti yang 2-nya termasuk muakkad, yang 2-nya lagi yang ghairu muakkad. Wa arba'un qabla al-asri, 4 sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Ini juga ghairu muakkad. Wa rak'atani qabla al-maghrib. Ya, sebelum maghrib. Ini juga ghairu muakkad. Wa rak'atani qabla isya. 2 rakaat sebelum isya, qabliyah isya, juga termasuk yang ghairu muakkad. Maka jumlah keseluruhannya ada 12. Ya, 10 yang muakkad, 12 yang ghairu muakkad. Maka dari situ kita tahu mana salat qabliyah ba'diyah yang paling sangat dianjurkan. Dan ketentuan waktunya tadi sudah kita sebutkan. Ya, ketentuan waktunya tadi sudah kita sebutkan. Qabliyah itu mulainya ketika azan dan habisnya sampai habis waktu salat fardu. Dan ba'diyah itu mulainya ketika kita sudah selesai mengerjakan salat fardu dan habisnya sampai setelah selesai waktu salat fardu. Nah, itu untuk keterangan di salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah. Ya, niatnya tadi sudah kita sebutkan dan bacaannya serta lain sebagainya itu sama seperti salat-salat sunnah biasanya atau umumnya atau pada normalnya. Itu untuk ketentuan di salat sunnah rawatib. Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Selebih